Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran, seburuk-buruknya manusia, dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya, yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal saya pulang deh. Siapa itu gitu ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab. Yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya nggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Nggak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi. Tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya, tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI, tersangka APB, selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, oh nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka, tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silahkan. Ya, Ustadz Abdus Somad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya, misalkan, nah itu ganti. Nah, itu gak usah. Paham ya? Nah, ini kelihatan sederhana. Cuman dua tulisan, satu Makkiyah, dua Madaniyah, tapi diamalkan gak sama kita gitu. Ini celakanya kadang-kadang, maaf, ilmu-ilmu ini cuma jadi sejarah saja yang dihafalkan dan muncul di ujian. Tapi terapannya nggak ada. Coba lihat anak-anak kita yang belajar di Fakultas Al-Quran. Ya, jurusan Al-Quran. Dia tahu khatam betul kalau ditanya apa itu Makkiyah, Makkiyah, bla 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 bla. Apa itu Madaniyah, Madaniyah begini, begini, begini. Tapi aplikasinya nggak ada. Itu yang kemudian patut kita pertanyakan dalam kehidupan kita sekarang. Sederhana tapi dalam sekali. Nah, An-Nur masuk dalam kategori surah Madaniyah. Bukan sekedar surah yang diturunkan kepada Nabi pasca hijrah. Tapi di dalamnya akan kita dapati hukum-hukum Allah, keterangan-keterangan, informasi-informasi dari Allah yang membimbing kita untuk berhijrah sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas di sini? Baik. Maka kita mulai bagian yang pertama terkait dengan namanya dulu. Apa artinya An-Nur? Baik. Saya tanya sebentar, An-Nur Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah. Baik. Jika diturunkan setelah hijrah, berarti itu bimbingan kehidupan, nilainya terapan dari iman yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi kalau orang beriman, terapannya imannya akan membimbing dia untuk berbuat baik. Bagaimana iman itu membimbing dia berbuat baik? Diturunkanlah ayat-ayat Al-Quran untuk bisa membimbing dia menerapkan pola tadi. Maka diantaranya turunlah surah An-Nur untuk membimbing imannya supaya melakukan kebaikan dalam kehidupan. Jelas? Baik. An-Nur, nurun. Apa itu nur?
Cahaya. Apa itu cahaya? An-nur. Ya. Nanti cahaya banyak, termasuk dalam Al-Quran nanti disebutkan. Baik, nur adalah pancaran, ini makna dasarnya, dan atau pantulan cahaya, pancaran dan atau, mesti ada kalimat dan atau. Ya, kalau dan saja berarti pancaran dan pantulan. Kalau ada atau saja pancaran atau pantulan. Tapi kalau dan atau bisa pancaran dan pantulan, bisa pancaran saja, bisa pantulan saja. Pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya, yang dapat menerangi objek di sekitarnya, sehingga terlihat dengan jelas. Pancaran dan atau pantulan cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya sehingga terlihat dengan jelas atau nampak dengan jelas. Ini makna dasarnya. Awas, ini penting sekali nanti untuk kita kaji. Jelas? Baik. Dari definisi ini, ada yang sifatnya fisikal, secara fisik, ya, terasakan dan terlihat. Ada yang sifatnya metafisik, bukan berbentuk fisik, tapi jadi cahaya dalam kehidupan kita. Contoh yang fisik. Dalam bahasa Arab, fajar itu disebut nur. Jadi kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab yang standar, apalagi yang kamus yang lengkap, yang dalam. Lisanul Arab, Mukhtarus Sihah, Misbahul Munir misalnya kan, atau Tajul Arus, itu buka oleh Anda akan temukan. Yang pertama ketika disebutkan nurun ismun bima'na al-fajri. Nur maknanya al-fajr. Ya, jadi makna pertama bisa berarti fajar. Ini paham ibu bapak? Yang ini? Baik, saya hapus ya. Bismillah. Bulan Al-Muharram, tahun sudah berganti. Bulan berganti, waktu berganti. Tapi kebiasaan tidak pernah berganti. Datang sendiri, nerangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Jamaah hanya tinggal melihat, menyaksikan, masuk surga. Oke. Nurun. Nur. Ya sini. Makna yang pertama dari kalimat yang tadi telah kita ungkapkan, pancaran dan atau pantulan, ya, cahaya yang dapat menerangi objek di sekitarnya sehingga nampak terlihat dengan jelas. Ada dua sifat. Yang pertama, sifatnya fisikal. Ya, dapat terlihat secara fisik, bukan cahayanya, tapi benda di sekitarnya. Terasa secara fisik, dan secara fisik bisa terlihat benda-benda sekitarnya. Ya, secara fisikal. Makna yang pertama ini, di kamus-kamus bahasa Arab, pertama bisa diartikan dengan fajar, al-fajr, fajar. Terkait dengan matahari. Ya, sinar atau cahaya matahari. Fokus. Bukankah tadinya gelap kan malam? Ya, saat malam gelap misalnya Anda matikan lampu, padamkan lampu, ya. Listrik misalnya dalam kondisi tidak menyala. Baik, kan gelap kan kelihatannya? Baik, saat gelap itu kemudian tiba muncul cahaya matahari, muncul fajar. Mulai memecah kegelapan itu sehingga sebagian yang remang-remang nampak mulai terlihat. Semakin kuat lagi sinarnya semakin nampak. Ya, kalau sudah datang cahaya mataharinya, sinarnya sudah memancar, bukankah gelap hilang? Nampak benda di sekitarnya kan? Antum kalau lewat sini siang-siang kan kelihatan. Ini rumah si fulan, ini masjid, ini macam-macam. Tapi coba Anda lewat ke sini malam-malam, padam lampu. Lagi musim pohon sengon misalnya, naik, listrik padam semua. Bisa, ya. Anda lewat sini malam-malam, ya, padam listrik. Saya yakin, demi Allah saya yakin. Ya, bisa nggak lewat dengan nyaman sini? Tidak. Aduh, ini apa ya? Kuburan bukan. Padahal lewat depan sini. Ya, gelap terlihatannya, tapi ketika mulai datang cahaya fajar, mulai subuh, nampak mulai kelihatan, lebih terang lagi jelas kelihatannya. Cahaya yang dipancarkan dari sinar matahari itu menjadikan objek di sekeliling kita nampak jelas terlihat. Paham? Karena itu ketika Allah menerangkan tentang waktu puasa, menyebutkanlah kemudian kalimat fajar ini dengan fungsi nur yang pertama. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan pertengahan.
Contoh di Qurannya, Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau saya ada di Al-Quran, saya turunkan Al-Qurannya. Maksudnya ayatnya. Lihat kalimatnya, baca langsung ke tengah. Kalau dari awal, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Turunkan sampai ke bawah. Lihat pertengahannya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Muncul kalimat fajarnya. Ada ayatnya? Ya kata Allah, wa kulu washrabu. Silakan malam-malam itu makan senyamannya. Makan senikmatnya. Silakan nikmati, jangan berlebihan. Wa kulu washrabu. Dari mana kalimat jangan berlebihannya? Tafsirkan Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Sampai ke kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, jangan berlebihan. Silakan malam-malam setelah tarawih mau makan lagi? Boleh. Mau minum lagi? Boleh. Silakan makan, minum, jangan berlebihan. Kapan batasnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai tiba waktu fajar yang diilustrasikan seperti benang putih yang memanjang di antara tenunan benang hitam. Itu bahasa indah, ya bahasa balaghah. Kalau ibu punya kerudung hitam, kemudian tarik garis putih, ada benang putih. Panjangkan, bentangkan benang putih di atas yang hitam itu. Bukankah akan mulai kelihatan seperti cahaya dari jauh kelihatannya? Ya? Ini hitam nih papan tulis nih, misal hitam. Kemudian ditarik garis putih begini, lihat dari jauh. Bukankah kelihatan seperti cahaya? Mulai hilang hitamnya, muncul putihnya. Maka pancaran pertama yang memecah kegelapan malam dan tibanya waktu fajar itu, itulah karena ada sinar matahari yang memancarkan itu. Itu pancaran pertamanya disebut dengan fajar namanya. Jelas sampai sini? Kalau fajar sudah tiba, maka kelihatanlah objek-objek di sekitaran kita. Nah, ketika nampak objek itu, maka itu fungsi nur yang pertama. Di fungsi nur yang pertama secara fisik memberikan kemudian keterangan atau penjelasan pada objek sekitaran yang ada di sekitar kita. Ini yang bersinar. Ingat kalau saya sebutkan nur itu terkait dengan objeknya. Ya. Ada yang kedua, dia nggak punya sinar. Tapi memantulkan cahaya. Matahari bersinar. Karena itu disebut dengan daus syamsi. Sinar matahari. Tapi kalau bulan, dia nggak punya sinar. Dia hanya memantulkan cahaya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang memberikan pernyataan ini hanya Al-Quran. Anda boleh bandingkan dengan kitab suci lain. Silahkan apapun itu. Saya nggak perlu sebutkan. Khawatir jadi tersangka nanti. Ya. Bandingkan silahkan, bebas. Ini argumentasi ilmiah. Bandingkan dengan kitab suci manapun, hanya di Al-Quran Anda temukan kalimat ini. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Kita bicara tentang bulan. Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu. Okay? Bulan. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 10 ayat yang ke-5. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan, ja'ala menjadikan. Dialah Allah yang telah menjadikan, memberikan fungsi pada satu benda, itu ja'ala namanya. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Ketika bulan disebut memantulkan cahaya, kalimatnya menggunakan nur. Wal qamara nura. Ya, kalau qamar itu fisiknya, bulannya. Ya, pantulan cahaya yang disebut nur. Kalau pantulnya terang, putih, bersih disebut badar namanya. Badar, bulan purnama. Putih, bersih, bulan. Makanya saat itu kita puasa, yang ayamul bid itu. Karena cahayanya begitu putih, jelas. Wal qamara nura, dan bulan memantulkan cahaya. Dulu, orang-orang itu belum ada listrik, belum ada macam-macam, belum ada neon dan sebagainya. Mohon maaf, kalau sudah malam, itu patokan utamanya bulan. Dengan pantulan cahaya matahari yang datang kemudian ke bulan, dipantulkan lagi, nampak seperti ada cahaya dari pantulan itu. Maka jadilah dengan pantulan cahaya bulan itu memancar dan menerangi objek sekitaran yang bisa dilihat. Dia bisa melihat, oh ini arah mata anginnya dari sini. Oh ini karena posisi bulan di sini, yang ini barat, yang ini timur. Tadinya nggak jelas mana barat, mana timurnya. Bagi nelayan itu kalau siang-siang nampak kelihatan, tapi kalau malam bagaimana dia bisa melihat objeknya? Oh ini batasnya, ini jalannya. Bagi kafilah yang pakai unta, pakai kuda. Belum ada seperti sekarang, ada kompas dan macam-macam. Apa patokannya? Bulan.
Maka dengan bulan itu nampak jelas objek sekitaran diterangi dan tujuan itu bisa diarahkan. Maka bulan disebut dengan nur dalam Al-Quran. Dan puncak dari semua cahaya yang memancar atau memberikan pantulan cahaya pada hidup kita, sehingga semua objek bisa kelihatan dengan jelas, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah yang menciptakan matahari? Bukankah Allah yang menciptakan bulan? Bukankah Allah yang memberikan mata kepada kita sehingga tampak semua objek di sekitaran kita? Bukankah Allah yang menerangi semua kehidupan di alam raya ini? Karena itulah Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Bahkan nurun ala nur. Di atas puncak semuanya itu, Allah lah pemilik segala an-nur. Ini makna yang pertama. Yang kedua, nur itu bisa berarti metafisik, kiasan, majaz. Kiasan, metafisik. Nah, itu dia. Pernah dengar kalimat ini? Dia datang membawa cahaya kebenaran. Pernah dengar? Dia sang pencerah. Auranya memancarkan cahaya. Masya Allah, wajahnya bercahaya. Apakah kalau padam lampu langsung kelihatan dengan wajahnya gitu kan? Tidak. Ya. Giginya memancarkan cahaya. Oh, padam lampu ketawa, kamu ketawa. Gitu ya. Kan tidak. Yang dimaksud wajahnya memancarkan cahaya. Dia datang membawa cahaya kebenaran. Itu pengertian majaz. Kiasan. Dengan datangnya dia, semua hal-hal yang tidak nampak jadi nampak sekarang. Semua hal-hal yang tidak jelas jadi kelihatan jelas sekarang. Semua yang tadinya syubhat, apakah ini halal atau haram. Dengan datangnya ketentuan ini, maka menjadi jelas yang ini halal, yang ini haram. Tadinya saya nggak tahu ini boleh atau tidak. Tapi dengan datangnya keterangan ini, maka menjadi jelas bagi saya, kelihatan objek sekitarannya. Ini boleh saya lakukan, ini tak boleh saya lakukan. Ini halal bagi saya, ini haram bagi saya. Maka makna nur yang kedua, dengan makna kiasan atau majaz atau metafisik, adalah tuntunan-tuntunan dalam kehidupan yang memberikan cahaya kepada kita untuk nampak jelas apa yang harus kita kerjakan atau tinggalkan dalam kehidupan sekitaran kita. Maka ini makna yang kedua. Karena itu ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing manusia kemudian untuk keluar dari kegelapan menuju sesuatu yang terang. Minadh dhulumati ilan nur, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nabi mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada cahaya. Apakah kegelapan yang dimaksud mati lampu kepada nyala lagi? Bukan. Tapi situasi yang membingungkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari ketidaktahuan apakah ini halal atau haram, ini benar atau tidak, maka Nabi datang membawa bimbingan kepada kita untuk menerangkan dan memberikan pilihan yang baik. Jelas? Ini makna yang kedua. Ini yang dimaksud firman Allah di Quran surah kedua ayat 257. Yang kedua ini Quran surah 2 ayat 257. Dengan Quran surah 7 ayat 157 sampai 158. Mana sayang? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Saya biasanya bawa permen, bawa apa enggak sempat bawa. Baik, mudah-mudahan sehat ya. Baik, insyaallah. Kalau haus diberi minuman, ya. Kalau enggak ada ini punya saya boleh diminum. Enggak apa. Mana adiknya? Assalamualaikum. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ibunya enggak, cuma anaknya. Oh ya baik. Khair insyaallah. Muwafaq insyaallah. Baik. Sudah? Quran surah kedua ayat 257. Paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Masya Allah, indah sekali kalimatnya. Allah itu akan jadi wali. Maksud wali itu bisa jadi pembimbing. Ya, pembimbing yang mengarahkan, yang memberi petunjuk, ya, yang memberikan kenyamanan, itu wali. Makanya orang tua disebut wali bagi anaknya. Kenapa? Karena sifat orang tua itu menemani anak, mengarahkannya, memberikan ketenangan, dan saat nikah pun dia menjadi wali. Ayahnya jadi wali. Nah, jadi fungsi wali itu Pak, itu mohon izin ya, saya sedikit perdalam ini, sedikit saja. Di wali itu bukan sekedar menikahkan.
Ketika seorang ditunjuk jadi wali, bukan sekedar menikahkan. Tapi dia akan mendampingi proses perjalanan rumah tangga itu menjadi konsultan saat ada problematika yang dihadapi. Makanya kalau anak ada persoalan yang perempuan, jangan sungkan cerita pada bapaknya. Karena kalau butuh nasihat dari bapak. Jadi kalau nggak bisa diselesaikan sendiri dengan suami berdua, minta pendapat. Siapa pendapat yang pertama kali kemudian mesti diminta? Walinya. Karena wali itu yang menikahkan dengan calon suaminya, plus bagian dari ayah dari anaknya. Makanya ketika ada persoalan yang sulit, kata Al-Quran, Quran surah keempat, ayat 35, paling kiri di tengah. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau di rumah tangga ada kesulitan yang sulit terpecahkan, khawatir menjadikan retak hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga terpisah kemudian, maka jangan sungkan minta pendapat kepada orang bijak di keluarga Anda yang bisa Anda dapati. Kalau tak ada, baru minta pendapat orang bijak di luaran itu. Ustadz, kiai, siapapun silahkan yang bisa ngasih solusi, bukan curhat. Ini orang sekarang agak aneh nih. Ya, kalau mau nyari solusi, minta pendapat, bukan curhat. Ini masalah belum selesai, baru muncul masalah, udah bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Aduh. Ditulis sebelum tidur. Yang paling unik bangun tidur, ngecek komen. Komen pertama muncul, cuman bertanya aja, kunaon ce? Ini kenapa? Aduh. Datang sama wali. Cerita. Kata Allah, kalau kalian memang berniat memperbaiki itu, in yurida islaha, kalau keduanya memang berniat untuk jadi baik, bukan ingin mengeksploitasi kesalahan, bukan ingin menghadirkan sengaja salah supaya pisah, tapi niat memang jadi baik, itu oleh Allah akan disatukan lagi dalam kebaikan. Apa jalannya? Salah satunya wali tadi. Makanya orang tua salah satunya disebut wali itu karena sifat tadi. Wali murid, orang tuanya datang ngantarkan anaknya, ngecek. Guru, wali kelas, karena guru mengawasi anaknya, anak didiknya. Karena guru kemudian memengaruhi anak didiknya, membimbing anak didiknya supaya jadi baik. Puncak semua wali Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya jadi wali bagi orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi kalau kita merasa beriman, pasti dibimbing Allah. Kalau kita merasa beriman, pasti akan diarahkan oleh Allah. Makanya kalau iman masih ada dalam diri kita dan kita terpancing berbuat maksiat, pertama kali dalam hati kita akan mengatakan jangan lakukan. Jangan lakukan, takutlah kepada Allah. Itu pasti ada. Mustahil. Kecuali kalau imannya itu sudah memudar. Kalau imannya masih ada, pulang dari sini, itu kan sandal ditata tuh, kadang-kadang berantakan. Ya, begitu Anda akan pakai, oh ternyata bukan sandal saya nih. Itu secara otomatis sepersekian detik akan mengatakan itu bukan punya kamu. Allahu Akbar. Saya takut pakai, mana sandal saya dicari gak ketemu. Dia lebih memilih gak pakai sandal dibandingkan pakai sandal orang lain. Nanti Allah akan arahkan, tiba-tiba datang aja orang, ibu sandalnya kemana? Mungkin Allah sudah titipkan kepada yang lain. Oh ibu gak usah metafor, ini bu pakai aja sandal yang ini. Ya, itu kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau iman sudah memudar, itu nggak ada getaran di jiwanya. Saya cari-cari sandal rupanya di sini, pakai aja sandal paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sandal. Gitu. Sekarang lebih dahsyat lagi, kalau orang sudah berani mencuri di rumah Allah, itu tandanya imannya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Allahu Akbar, ikut takbir pertama mundur, kotak infak digondol. Jadi kan, sekarang tuh nampak dipertontonkan di YouTube, bisa dilihat. Jadi perbincangan, jadi berita, itu ada yang salah dengan imannya. Allahu waliyul ladzina amanu. Bahasa lainnya, kalau ingin dibimbing oleh Allah, maka tingkatkan imannya. Rumah tangga ingin dibimbing Allah, tingkatkan imannya. Eksekusi dengan amal soleh, karena itu kalimat iman disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Silakan cek. Quran surah ke-103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman disandingkan amal soleh. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman, kerjakan amal soleh. Perhatikan rumusannya tadi. Allah membimbing orang beriman. Jadi kalau Anda ingin dibimbing Allah, tingkatkan iman supaya dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Kerjakan amal soleh. Anda tanya lagi bagaimana cara meningkatkan amal soleh? Nanti muncul rinciannya. Ada sholat, ada infak, ada puasa, ada baca Quran. Makanya semua amalan ini ketika disebutkan, itu selalu dibuka dengan kalimat iman. Yo, kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi
Allah itu ketika meminta kita sholat, ayo kamu sholat. Minta puasa, ayo infak. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Supaya kita dibimbing. Supaya hidupnya mudah. Katanya pengen mudah. Sekarang Allah kasih kemudahan itu, Anda nggak ambil. Ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya. Nuntutnya banyak, tapi ketika diberikan nggak diambil. Yang salah siapa, John? Ya manusianya. Manusianya. Katanya ingin sakinah, Bu. Mawaddah, warahmah. Disingkat samara. Dituliskan di depan pintu rumah. Rumah yang samara. Kan? Tapi kita jauh dari pemiliknya. Yang punya sakinah kan Allah. Yang punya mawaddah Allah. Yang punya rahmah Allah. Karena itu disebut Rahman dan Rahim. Anda pengen rahmah tapi jauh dari pemiliknya. Bagaimana bisa didapatkan? Tapi kan nama saya Siti Rahmah, Ustadz. Nggak peduli. Ya kalau Anda nggak amalkan nggak akan dapat. Itu konsepnya. Nanti kalau sudah kita dibimbing oleh Allah, maka semua yang gelap-gelap itu akan dikeluarkan oleh Allah. Rumah tangga gelap dikeluarkan, diberikan cahaya, dibimbing. Hal-hal yang tadinya sulit dipecahkan jadi ringan. Dulu satu masalah kecil, adu argumentasi. Sekarang masalah besar cuman selesai dengan senyuman. Selesai. Dulu gara-gara keramik bisa ribut. Papa kenapa dipindahin? Mama kan banyak tuh. Sekarang tuh gampang aja, dengan senyuman aja. Mama tahu nggak bedanya keramik dengan mama? Apa Pak? Kalau keramik makin lama ditaruh di sana makin antik. Tapi kalau mama makin bisa mindahin keramik ke sana makin cantik. Cuma dengan candaan selesai. Gitu. Ini ada orang udah S1, S2, S3 sampai dingin tuh banyak deh. Masalah kecil aja nggak selesai-selesai. Ada orang S1 aja nggak lulus, nggak nyampe ke sana, cuma senyum aja beres gitu. Kenapa? Taqarrub ilallah. Karena dekatnya dengan Allah. Di kantor ada masalah beres. Di pejabat tingkat tinggi cuman jauh dari Allah. Baru kena macet sedikit aja udah ngomel. Kenapa begini? Pim. Capek. Allahu Akbar. Hanya karyawan kecil saja tapi dekat dengan Allah. Begitu ada macet, alhamdulillah bisa murajaah Al-Quran. Baca, lihat. Sampai ke kantor. Sudah hafal dia 1 juz. Berapa lama macetnya itu ya? Alhamdulillah. Dan dia gak peduli dengan yang lain. Yang penting dengan Allah dekat, yang mengatur rezeki Allah. Ya, jadi dia nikmati aja, jadi gak ada beban dalam hidupnya. Datang sampai kantor ditanya, kenapa kamu terlambat? Macet Pak. Apa gak bisa cepat-cepat? Sudah cepat Pak, cuman macet. Jangan diulang lagi. Insya Allah Pak. Sampai situ aja. Sudah selesai. Nikmat pekerjaan, jalani lagi. Ya, kamu bisa saya berhentikan. Kalau memang Allah berkehendak demikian, gak apa-apa Pak. Rezeki saya sudah diatur oleh Allah. Cuman surga saya kan belum jelas Pak. Kalau memang Allah tidak menghendaki saya di sini, mungkin di tempat lain ilmu yang saya miliki bisa lebih bermanfaat. Tiba-tiba besoknya, Masya Allah promosi jabatan. Wah, dari OB jadi manajer. Misal ya, misal. Ya. Nur disebutkan kemudian Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Muncul kata nurnya. Ya. Demikian pula cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berangkat kepada Nabi, jadi semua yang turun dari Allah itu cahaya hidup. Cahaya hidup kita. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kehidupan. Rumah tangga gelap, ada solusi. Di kantor gelap, ada solusi. Hidup sosial gelap, ada solusi. Nah, cahaya terbaik yang Allah turunkan kepada kita itu melalui keterangan firman-Nya yang terkumpul dalam Al-Quran. Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu imam kita. Al-Quran itu penerang. Dia Allah turunkan Al-Quran itu untuk menyinari kehidupan kita supaya jelas terlihat untuk kita ikuti. Makanya kalau jauh dari Al-Quran, otomatis gelap hidupnya. Gak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Ya, dan dari sekian surah yang Allah turunkan itu ada surah ke-24 yang langsung disebutkan dengan namanya Nur, surah An-Nur. Surah yang banyak cahayanya di situ. Yang kalau Anda amalkan, maka akan nampak cahaya-cahaya kemudahan hidup yang bisa Anda dapati. Nanti saya akan rangkum dengan cepat sebelum berakhir. Bahasan topik materi kita setidaknya ada 10 cahaya inti yang ada di surah An-Nur. Yang kalau dipraktekkan rumah tangga akan terang, hidup pribadi akan terang, dan kehidupan sosial akan terang. Baik. Alhamdulillah. Demikian pula ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, kan perlu dijelaskan.